Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Salam. kepada para audiens. Kami dari kelompok 2 Studi Kelayakan Bisnis. Kali ini kami akan melakukan video wawancara tentang firma kepada salah satu narasumber yang telah kami hubungi, yaitu Ibu Rika Amelia SHMKN selaku Notaris dan PPAT. Kami dari kelompok 2, yang pertama kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kenalkan, saya sebagai moderator. Saya Dito Habibudin Mahardika, lalu ada teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Iwan Tola Syakib. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Rizal Romdoni. Nama saya Muhammad Farhan Azhari. Oke. Nama saya perkenalkan Ibu Rika Muhammad Faisal Andrianto. No, kok Ah, roti? Bikin lapar nih. Ada fotonya roti. Nama saya Raffi Raditya Kurniadi. Dan mohon maaf ya nggak bisa on cam karena masih di perjalanan. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin selanjutnya kami lanjut ke sesi wawancara dengan Ibu Rika Amelia. Mungkin pertanyaannya akan dilanjut oleh teman saya mengenai firma. Oke, selamat siang Ibu. Ya. Ibu Rika. Saya izin bertanya seputar pendirian firma, Bu. Kira-kira untuk persyaratan serta dokumen yang dibutuhin untuk pendirian firma itu apa saja ya, Bu? Saya langsung jawab ya. Untuk pendirian firma itu kan badan usaha ya. Didirikan minimal oleh 2 orang dengan nama bersama. Jadi kalau ada 2 orang yang punya kepentingan yang sama, baik dari tujuan atau mungkin pengetahuan yang sama, bisa mendirikan firma. Contohnya kalau yang ada mungkin yang lebih sering kita dengar tuh firma tuh biasanya kantor hukum ya, law firm gitu. Nah, law firm itu kan ada kan, misalnya Mardika and Partner. Nah, partnernya itu biasanya teman-temannya dia ya, sarjana hukum, advokat atau lawyer yang mendirikan suatu kantor hukum. Makanya disebut dengan firma seperti itu. Atau bisa juga dengan nama lain seperti akuntan publik. Akuntan publik juga sama ya. Orang-orang yang punya keahlian atau kemampuan di bidang akunting ya, lebih ke situ karena memang mereka kan biasanya bidang usahanya adalah auditor seperti itu. Nah, untuk syarat-syaratnya yaitu tadi ada minimal 2 orang, kemudian eh, membuat akte pendirian firma. Akte pendirian ini dibuat di hadapan notaris, dibuat oleh notaris. Setelah dibuat oleh akte notaris, kemudian notaris mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar atas firma tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu selesai keluar, tentunya dilanjutkan dengan izin-izin lainnya seperti NPWP, kemudian mungkin ada izin tergantung dari bidang usahanya ya, itu izin yang melalui OSS. Seperti itu. Nanti di situ kan ada pilihan izin usahanya terkait dengan izin usaha apa. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Saya izin bertanya lagi, kira-kira berapa lama pengajuan untuk di si pendirian firma ini itu untuk disetujui, Ibu? Kalau untuk pendirian, untuk membuat akte notaris ya, sampai dengan surat keterangan terdaftar itu didaftarkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu kalau dengan asumsi atau dengan catatan data lengkap, artinya akte sudah dibuat oleh notaris, selesai, syarat-syarat sudah dipenuhi. Untuk dapat surat keterangan terdaftar itu sebenarnya nggak lama ya, bisa 2 atau 3 hari sudah selesai. Nanti baru lanjut ke izin lainnya seperti ke NPWP, kemudian OSS juga untuk memperoleh NIB dan lain-lain. Begitu. Oh, baik Ibu, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut oleh Farhan. Oke, terima kasih Ibu.
Oke, pertanyaan saya itu kan tadi udah dijelasin ya cara membangun firma itu gimana, mendirikan firma itu bagaimana. Nah, tadi dari yang sudah dijelaskan itu, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang paling baru, peraturan pemerintah yang paling baru, Bu? Itu pertanyaan saya. Ya, karena kalau yang sebelum ini peraturan yang sebelum Menteri dari peraturan peraturan Permenkumham ya tahun 2018 itu untuk izin firma itu pengesahan atau penetapannya dilakukan atau dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Nah, sejak ada peraturan Kumham tersebut tahun 2018, izin atau surat keterangan terdaftar firma dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang terakhir, peraturan yang terakhir yang berlaku. Jadi dilakukan oleh akte dibuat oleh notaris, kemudian pengajuannya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu. Oke, selanjutnya misalnya nih, kalau misalnya kita ingin membangun sebuah badan usaha, menurut Ibu itu firma itu salah satu pilihan yang tepat nggak untuk kita? Kalau pilihan tepat masing-masing bidang usaha pasti ada plus minus ya, ada kurang lebihnya. Karena kita melihat dari satu kebutuhan kita seperti apa dan kemampuan juga. Artinya kalau memang itu tergantung dari modal atau mungkin tujuannya untuk mendirikan suatu usaha untuk apa ya, itu yang akan menjadi penentu. Kalau untuk firma memang balik lagi sama seperti misalnya CV atau PT atau perusahaan perorangan, semua ada plus minusnya. Tapi untuk firma memang di sini kelebihannya adalah karena firma ini biasanya didirikan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang punya tujuan yang sama, punya kepentingan yang sama, dan mungkin keahlian yang sama ya. Contoh tadi seperti kalau untuk lawyer mendirikan kantor firma hukum, kan mereka sama-sama lawyer, artinya bidang usaha kemampuan mereka kan sama ya dari sisi pendidikan atau mungkin skill mereka itu sama untuk lebih mudah, atau seperti akuntan publik. Nah, cuman memang ada juga kerugiannya, misalnya karena mereka ini adalah perusahaan bukan badan hukum, artinya kewajiban semua apabila terjadi kerugian itu mereka tanggung bersama gitu sampai ke harta pribadi. Berbeda dengan PT ya, kalau PT itu sejauh memang apa yang mereka setorkan modalnya. Tapi kalau untuk firma itu semuanya memang menanggung resiko sampai ke harta pribadi mereka. Jadi tidak ada pemisahan harta untuk hal-hal yang memang mereka wajib tanggung. Seperti itu. Tapi balik lagi juga keuntungan kan juga tidak dibagi. Jadi memang semua juga memperoleh hak yang sama gitu. Tidak ada persentase dalam arti modal di berapa, yaitu semua akan dibagi kembali lagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti itu. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Ibu Rika, terima kasih sebelumnya atas informasi yang diberikan. Saya izin untuk mengulang jawaban Ibu Rika. Mungkin tadi jawaban pertama Ibu Rika itu firma itu kebanyakan dibuat oleh orang-orang hukum dan orang-orang akuntansi gitu. Syarat pendirian firma itu juga dilakukan oleh lebih dari satu orang, Ibu. Selain itu, NPWP dilakukan untuk pembuatan akta, selain akta firma itu menggunakan syaratnya itu menggunakan NPWP juga. Akta Ya. firma dibuat oleh notaris. Betul seperti itu, Ibu? Ya. Ya. Jadi bahasa tadi kebanyakan sebenarnya ya memang banyak ya kebanyakan itu, tapi tidak menutup kemungkinan mana kegiatan bidang usaha itu bisa dilakukan untuk bisnis lain ya seperti perdagangan seperti itu. Jadi tapi memang rata-rata
firma itu memang dilakukan, yang mendirikan firma itu banyaknya untuk di Indonesia ya, yang saya ketahui banyak untuk perkumpulan untuk para lawyer, firma hukum, atau misalnya akuntan publik. Seperti misalnya kalau di sini apa ya istilahnya, EY itu apa, Ernst and Young, kantor akuntan publik. Karena mereka di situ adalah orang-orang yang memang pekerjaannya mengaudit perusahaan-perusahaan atau memang pihak-pihak yang memerlukan audit untuk catatan keuangan mereka gitu, laporan keuangan atau keuangan dari perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha mereka seperti itu. Ada juga sih memang perdagangan tertentu yang memang bentuknya firma ada juga. Baik Ibu. Oke, mungkin selanjutnya untuk jawaban Ibu tadi nomor 2 akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Muhammad Faisal. Mungkin Mas Faisal dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya Faisal izin memaparkan ulang Ibu tentang pertanyaan yang udah Ibu jawab tentang nomor 2, yaitu berapa lama sih pengajuan untuk pendirian firma yang udah disetujui atau lama waktu pengajuan pendirian firma. Tadi yang udah Ibu sampaikan, proses atau estimasi waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan itu untuk data yang lengkap yang udah sesuai itu bisa 2-3 hari selesainya data. Nah, jadi untuk sekitarnya 2-3 hari itu untuk berkas yang udah sesuai dengan data yang ada sesuai dengan hukum gitu. Kalau semua dokumen sudah lengkap dan prosesnya dengan lancar. Berikut kalau sekitar 1-3 hari itu juga tergantung pada kesiapan dokumen dan ketersediaan si notarisnya. Begitu Ibu? Betul, itu hanya 2-3 hari itu untuk pembuatan akte pendirian firma ya, sampai dengan diperolehnya surat keterangan terdaftar dari Kumham. Paham. Nah, setelah itu kan ada izin-izin lain yang harus dipenuhi ya, artinya ada pengurusan NPWP, OSS, untuk NIB-nya mungkin seperti itu diperlukan waktu yang berbeda lagi. Bisa sampai 7-14 hari juga ya Bu untuk pengurusan izin usaha. Betul, kalau untuk Di setahu proses saya ya, ini kalau ada. untuk yang NIB di OSS bisa sampai, mereka ada ketentuan kan memang 14 hari kerja ya, dengan Iya. catatan kalau memang syarat sudah terpenuhi semua. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya boleh teman saya Bu untuk memaparkan ulang jawaban dari Ibu yang nomor 3 dan 4. Silakan teman-teman. Langsung lanjut aja sama 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin menjelaskan. Sebenarnya lebih ke arah menjelaskan ulang jawaban Ibu Rifka terkait apa sih atau udah sesuai belum ya terkait firma ini sesuai dengan peraturannya. Tadi untuk jawaban dari Ibu Rika adalah untuk izin firma ini merupakan yang awalnya dari peraturan tahun 2018 diterbitkan melalui pengadilan negeri, namun sekarang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi terkait revisi tersebut, orang yang mengeluarkan atau badan yang mengeluarkan izin yang terbaru adalah Kementerian Hukum dan HAM, begitu ya Bu ya? Betul. Ya, setelah hitung sejak tahun 2018. Baik Bu, terima kasih. Saya izin untuk memaparkan aja ya Bu ya, tentang jawaban Ibu tadi yang soal nomor 4 tadi. Tadi kan kami nanya, jika kami sebagai orang awam ingin membangun salah satu badan usaha, menurut Ibu apakah firma adalah salah satu pilihan yang tepat untuk kita membuat salah satu badan usaha gitu? Nah, tadi Ibu memaparkan bahwa itu kan tergantung masing-masing bidang usahanya ya gitu. Karena pertama pasti tergantung modalnya, terus tergantung tujuannya, karena kan firma dibangun nggak cuma dari satu orang, firma dibangun dari beberapa orang ya Bu. Dan firma ini tujuannya beda sama PT.
walaupun secara kasar terlihatnya hampir sama kayak CV atau PT ya Bu. Benar seperti itu Bu? Betul. Oke, mungkin itu saja Bu yang kami tanyakan dari pertanyaan kami mengenai firma. Mungkin selanjutnya karena ini udah ada remaining time, meeting time-nya juga, mungkin selanjutnya Farhan boleh dokumentasi wawancara kami dengan Ibu Rika. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rika Amelia SHMKN selaku narasumber kami tentang pertanyaan kami ini sebagai orang awam yang bertanya mengenai firma Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Have a nice day.